Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di seluruh tanah air, Nusantara dan luar negeri, hari ini seperti biasanya kami dari Aliansi Rakyat Menggugat, biasanya sebelum melakukan hajatan itu selalu ada speak sedikit lah dari kawan-kawan ini yang ingin menyampaikan terkait masalah aksi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kata Mansur S 222 katanya. Nah, itu jadi kita juga akan aksi seperti biasa di KPK, di Kemenkumham dan di Kemenkes untuk mencari buronan rakyat. Yaitu Bapak Menteri dan juru bicaranya yang hanya beraninya bicara di media sosial. Padahal kan kita kan kalau mau jangan monolog begitu dong, harus mau berkomunikasi secara langsung dengan rakyat. Karena Anda kan pejabat rakyat, digaji oleh rakyat, harusnya melayani rakyat, bukan menghindar dari rakyat. Nah, ini saya perkenalkan dulu dari sebelah sana Pak. Sebutin nama. Daeng Bone, itu Daeng Bone, aktivis ARMG. Kemudian di sampingnya ada Ibu Saya Ita Pakpahan. Salam Pakpahan. Nah, ini ada Ibu Macan. Andalan kita ini. Ma Esa. Oh, Ma Esa. Panggil Esa. Nah, ini ada Are Surabaya. Assalamualaikum, saya Tita. Ketemu lagi. Nah, ini ada Ibu kita dari Banten, Ibu Ida. Halo, assalamualaikum. Ya, kemudian di belakangnya ada Bang siapa Bang? Bang Repol. Di sampingnya? Amin Sanjaya. Bapak Amin Sanjaya. Kemudian ada senior kita nih dari UI Watch, Bang Buyung. Ya. Merdeka. Nah, ini ada ARM dari Majelis Penderitaan Rakyat. Boleh nih, perkenalkan diri dulu Bu. Ya, saya Leni Siregar dari Majelis Penderitaan Rakyat. Yang kemarin tuh bersama Babe Aldo. Yang kemarin yang toa pegang toa juga. Bagian dari. Nah, ini kemudian ada aktivis kita nih dari Singa Yehuda. Halo, salam kenal semuanya. Saya dengan Sylvia dari Singa Yehuda. Yes. Salam kemenangan. Salam kemenangan tuh. Mantap. Di sampingnya biasa tidak asing lagi, ya kan? Bang Kobar kita yang selalu berkobar-kobar. Bang Jones, silakan perkenalkan diri. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Jones Nebaho dari Kobar. Kobar itu apaan tuh? Komando Barisan Rakyat. Asik. Merdeka. Dan ini ada sebelah kanannya dari Geprak. Silakan Ibu. Saya adalah rakyat yang melawan, yang akan terus melawan sampai menang. Dan di sampingnya ada ketua dari Singa Yehuda. Salam People Power. Saya David Manalu dari komunitas Singa Yehuda. Salam kemenangan. Salam kemenangan. Itu kawan-kawan para pemirsa di depan kita biasa santri kacin, maskot kita. Sarangeo. Selamat siang. Udah sore ya sekarang ya. Oh iya, maaf pemirsa. Selamat sore seluruh pemirsa RF dimanapun Anda berada. I love you so much. Untuk pemirsa luar negeri tetap pantau terus. Jangan tinggalkan channel ARM, dukung perjuangan kami. Karena Indonesia SOS. Indonesia SOS. Indonesia SOS. Jokowi. Salam akal sehat. Ya, itu para pemirsa, itu tadi biasa Korea Revolusioner itu pemirsa. Jadi saya kan nanti minta pendapat dari masing-masing apalagi ini peserta podcast hari ini, dan apa yang ingin disampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi seluruh Indonesia dalam rangka memberikan pemahaman, edukasi kepada rakyat Indonesia tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh ARM yang getol ya, sudah 4 kali mendatangi Kemenkes, kok nggak kapok-kapok juga, datang terus pokoknya ya. Oke, kita persilakan dulu Bapak Andi Bone dulu, silakan Pak Andi Bone sampaikan
opini pendapatnya buat rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Last not but least, Yes. saya yang pertama bergabung di sini meskipun saya sudah pernah ikut aksinya. Ini organisasi yang menjanjikan yang Anda bisa ikut bergabung karena di sini kita lintas generasi, lintas agama, lintas ormas. Satu kepentingan kita menyelamatkan nyawa kita. Yes. Itu aja. Kalau sudah menyangkut masalah nyawa, tidak ada lagi sekat-sekat agama, sekat-sekat ormas. Kita harus bersatu. Ya. Karena itu adalah hak asasi kita. Wassalam. Iya. Ya itu lanjut kepada Bu Ita, salah satu presidium ARM. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ARM akan datang kembali ke Menkes yang keempat kalinya. Ya. Kami ARM, emak-emak ya, saya sebagai emak-emak akan datang menagih janji yang janji tinggal janji nih jadinya. Ya. Itu harap dong. Iya dong, gimana tuh, ya kan? Sedangkan vaksin sudah terus berlanjut dan banyak korban yang berjatuhan. Anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Saya sangat prihatin sebagai ibu. Gimana ya? Ternyata sekali. Jangan sampai ada korban selanjutnya. Yuk, emak-emak, ayo kita lawan. Gimana dong? Itu kepentingan kita loh, kepentingan anak bangsa loh. Cita-cita ada di pundak mereka. Oke? Aliansi Rakyat Ngugat tanggal 2 Februari akan datang ke Menkes kembali menagih janjinya Ibu. Nah itu dari Bu Ita tadi mengingatkan kepada Kemenkes. Ingat Pak Menkes, Pak Menteri, Bu Jubir, jangan salah omong. Setiap hari sekarang 10 orang anak-anak kita meninggal gara-gara program pemaksaan vaksinasi. Ya kan, bahkan bisa lebih. Ya nanti mungkin disampaikan sama peserta yang ada di sini. Maka dalam kesempatan ini jangan lupa rakyat Indonesia ya, jangan lupa dukung terus perjuangan Aliansi Rakyat. Nah sekarang Ibu Esa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Pak Kemenkes, jangan main kucing-kucingan lagi Pak. Awas lu di blender sama emak-emak, ya Pak. Iya. Jangan main kucing-kucingan lagi. Kita akan datang, ya kan? Kita akan datang. Dan kalau Pak Menkes masih ngumpet lagi, kita akan tidur di sana. Ingat Pak, tanggal 2 kita akan datang. Siap semuanya, emak-emak datang semuanya. Geruduk Kemenkes, geruduk Kemenkes. Siap. Terima kasih. Ya sekarang itu tadi Semangat 45 beliau adalah trio macan Pak ya. Jadi wajar yang trio macan bertoa merah. Kalau trio macan di sana bermahkota merah, ini trio macan bertoa merah, gitu kan. Nah itu sekarang silakan Ibu Tita. Area Surabaya. Saya tetap akan datang lagi untuk menagih. Saya sebenarnya gemes juga sih. Dari kemarin saya sudah gemes, tapi kenapa Bapak itu cuek-cuek baby gitu loh. Bebe. Mau kita sudah teriak, kita sudah loncat, kita sudah ngapa-ngapain, semua kegiatan yang menurut orang pada umumnya tidak dilakukan, kita sudah lakukan. Tapi kenapa nggak ada respon sedikit pun? Terus kita harus bagaimana? Ini tuh semua untuk masa depan anak-anak, masa depan kita semua, masa depan rakyat. Kalau kita kalau sampean ya diem baik, ya kita akan maju terus. Benar seperti teman-teman emak-emak saya itu bilang, kita akan duduki Kemenkes sampai mereka mau, bapak-bapak mau nemuin kita. Hanya bicara, jelaskan sama kami, kita bawa data. Oke, itu Ibu Ita. Nah ini buat anggota DPR juga. Fungsi DPR sudah tidak berfungsi lagi atau disfungsional. Jadi wajar ketika rakyat sekarang ini merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan kinerja DPR kita yang manut-manut saja oleh eksekutif. Nah ini ada juga, silakan Bu Ida dari Banten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua rakyat Indonesia, untuk Bapak Jokowi yang sudah sepantasnya mundur, silahkan. Untuk Kemenkes, untuk jubirnya, tunggu kami tanggal 2 bulan Februari tahun 2022. Ini keempat kalinya kami hadir di sana. Diizinkan atau tidak, kami akan menduduki gedung Anda. Dan untuk Mama, dengar. Kami tidak memperjuangkan hanya anak-anak kami, tidak. Kami memperjuangkan hak-hak anak-anak Anda. Jadi sudah sepantasnya Anda pun turun ke Kemenkes ataupun turun ke jalan bersama kami ke KPK dan ke tempat lainnya untuk memperjuangkan negara kita, generasi kita, hak-hak anak kita. Ingat, di belakang ini semua ada siapa? Akan kita buka-bukaan di mana? Di sini, di Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi tunggu tanggal 2 Februari 2022 kita akan buka dan kita akan buka pertama itu di Kemenkes. 2 buronan emak-emak menteri. Kedua jubirnya, tunggu di dalam Pak. Kalau tidak mau di dalam, kalau tidak mau ke dalam, silakan Anda kabur. Anda akan ditangkap oleh rakyat. Dan untuk Jokowi, kalau Anda tidak mau mengerti, rakyat sudah tidak mau bersama Anda mundur atau dimundurkan. Yes. Oke? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan ARM. Saya bergabung dengan ARM bukan untuk cari sensasi ataupun cari keuntungan pribadi. Saya semata-mata hanya ingin memerangi kejoliman, ikut memerangi kejoliman dan menegakkan keadilan demi masa depan anak saya, demi masa depan bangsa ini. Pak Jokowi, mohon dengan hormat, lebih baik Bapak mundur daripada dimundurkan. Bapak akan terhina. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini sekarang itu tadi yang disampaikan. Nah sekarang giliran Bu Leni. Pak ini dulu. Bu Leni dulu. Ya, baik. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya khususnya mewakili dari Majelis Penderitaan Rakyat pada Kemenkes terutamanya untuk bisa menemui kami perwakilan beserta media untuk membuka tabir dari pandemi ini, untuk membuka informasi-informasi dari pihak-pihak yang berseberangan mungkin dengan Kemenkes, dari pihak-pihak yang mungkin punya beda pandangan, punya data yang lain, untuk diterima dengan berbesar hati agar kami juga bisa lebih tenang, bisa lebih tidak rusuh gitu. Bagaimanapun juga rakyat itu sudah mendapat kesepakatan bersama, itu pasti menuntut untuk bisa bertemu, berhadapan, untuk berdiskusi, beradu data mengenai informasi atau pengetahuan yang sebenarnya, dibuka, transparansi, sebagaimana dulu juga waktu Ibu Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadilah Supari memperjuangkan pandemi flu burung dan flu babi itu agar tidak sampai terjadi di Indonesia. Itu juga ada transparansi dengan pihak dunia internasional, khususnya WHO ya. Dan alhamdulillah juga dengan transparansi itu ada hasilnya, sehingga negara-negara lain pun bisa mengikuti Indonesia. Dan Indonesia ini juga sebenarnya dari sejak itu punya catatan yang baik di dunia internasional. Nah, kenapa pada saat ini kita seolah-olah tidak punya patokan, tidak punya tokoh-tokoh yang bisa memberikan pengalamannya dalam menghadapi pandemi ini. Nah, itu yang mohon dipertimbangkan sebagai katakanlah junior dari Menteri Kesehatan yang lama gitu ya. Mohon kelegaan hati kalian untuk bisa menerima kami dari sudut pandang yang berbeda. Besok kami juga memohon kepada pihak aparat untuk bisa bekerja sama dengan baik dan menjaga emak-emak ini agar tidak sampai terluka, agar tidak sampai emosi ya.
mohon sekali, kami ini adalah emak-emak yang mewakili suara rakyat, panggilan hati nurani. Tidak ada ditunggangi oleh siapapun, karena kami masih memiliki hati nurani untuk berbuat seperti ini, untuk semata-mata kepentingan bangsa dan negara, tidak hanya untuk memikirkan kepentingan keluarga saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi perwakilan MPR menyampaikan bahwa kepada Kemenkes agar mau menerima para pendemo nanti, karena itu sebenarnya tugas Anda gitu loh. Anda sebagai pejabat harus mau melayani rakyat, jangan dibalik, gitu kan? Seakan-akan Anda itu menjabat di situ tanpa disumpah, itu melanggar sumpah jabatan saudara sendiri, ya kan? Nah untuk itu lebih lanjut yang akan disampaikan saudari kita Bu Silvi, silakan Bu, undang-undangnya Bu. Oke. Oke, selamat sore. Salam kemenangan buat kita semuanya. Saya mewakili dari Singa Yehuda. Pada kesempatan sore hari ini saya boleh mengungkapkan, saya tuh jujur sampai kadang tuh saya tidak habis pikir ya. Kenapa saya tidak habis pikir? Karena saya tuh salut banget dan kagum dengan Pak Kemenkes. Why? Bapak bukan dari background kesehatan, tapi Bapak bisa menjadi Menteri Kesehatan. Itu luar biasa banget di negeri dongeng ini. Nah, ada apa gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, itu di era itu padahal Pak banyak nakes yang lebih pantas untuk menjadi Menteri Kesehatan. Tetapi kenapa tidak terpilih? Kenapa yang dipilih Bapak itu? Dan ternyata selain ada apa? Ternyata kita sudah nggak bisa ngejawab. Nah, sudah berkali-kali kita coba mohon untuk berdialog baik-baik, kita datang sopan loh Pak, tapi Bapak kenapa malah menyediakan aparat banyak-banyak untuk ngisir kita? Terus terus yang lucunya lagi, aparat bilang kita hanya menjaga Bu. Nah, menjaga yang siapa? Menjaga yang di dalam apa menjaga yang di luar? Malah kita dimaki-maki. Waduh, benar-benar deh Pak, salut saya sama Pak Menteri Kesehatan ini. Makanya Pak belajar dulu tentang kesehatan biar bisa ketemu dengan kami, ngobrol dengan kami. Jadi nggak malu-maluin, cuman ngomongnya di media, udah gitu ngomongnya ngawur pula, betul nggak? Nah, ditatar dulu deh Pak, gitu. Nah, terus ada apa dengan semuanya ini? Ada apa? Gitu loh. Ini bukan ada apa dengan cinta, ada apa dengan PCR, ada apa dengan vaksin. Lah sekarang beribu-ribu orang pada meninggal. Kita ada data, ada bukti loh Pak. Itu anak-anak pada meninggal. Bapak nggak kesian? Itu generasi bangsa loh Pak, nyawa loh Pak. Iya, itu bukan kucing Pak, nyawa, bener-bener nyawa. Kasihan manusia Pak. Mereka generasi bangsa Pak. Bapak nggak pikirin itu, atau Bapak hanya mikirin cuan untuk masuk ke kantong Bapak sendiri. Itu menyedihkan sekali. Nah, kami jujur Pak, kami sebagai masyarakat Indonesia, kami sangat mendukung pemerintahan rezim ini. Maksudnya mendukung untuk Bapak dan semuanya termasuk yang ada di nomor 1 itu untuk segera mundur aja deh Pak. Ya, mundur aja deh Pak, karena Anda tidak kompeten bekerja gitu loh. Kalau Anda kompeten bekerja ya tentunya berani dong berdialog dengan kami. Nah, ada apa di balik semuanya ini? Tunggu kami Pak. Kami pasti hadir untuk bertemu dengan Anda. Jangan kabur ya Pak ya. Yes, jangan kabur ya Pak ya. See you. Oke, salam kemenangan. Salam kemenangan. Nah, sekarang lanjut Bang Jones dari Kobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan tadi semua udah pada nyinggung Kemenkes nih. Kenapa Pak Kemenkes nggak mau nemuin kami? Katanya ngajakin debat. Kok ngumpet? Jangan gitu dong. Gentle lah seorang kementerian. Dan kami juga nih kepada kawan-kawan nih, jangan hanya menjadi aktivis atau paling aktif di medsos atau di WA. Kejoliman udah nggak bisa dibendung men. Aduh, bantu kita ke sini. Ibaratnya kalau dikumpul jadi satu akan kuat. Jangan jadi penonton, jadilah pelaku. Mumpung masih kita punya tenaga dan pikiran dari teman-teman ini. Ayo kita gabung. Ingat tanggal 2 Februari 2022 atau trainingnya 2222. Mohon kehadiran kawan-kawan, jangan sampai lupa ya.
Kita mengajak buat kebaikan kok, bukan buat ngajak kehancuran, bukan. Yang hancur mereka itu hancur, makanya kita perbaikin. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu tadi ajakan dari Bang Jones tuh, garis besarnya jangan cuma jadi aktivis di medsos doang. Mumpun diberikan nafas, tenaga oleh Tuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk demi perjuangan rakyat Indonesia. Nah sekarang lanjut ke Bu Menu. Halo Indonesia. Halo Indonesia, halo juga untuk para menteri, kemudian para dewan yang mengakunya mewakili rakyat, tapi sebetulnya sih enggak. Kemudian juga kepada Bapak Presiden, gini, kita ini adalah emak-emak yang bukan aktivis. Tapi kenapa kami sampai turun ke jalan? Karena kebijaksanaannya Bapak itu memasuki rumah tangga kami. Anak kami dipaksa untuk divaksin dan malah melegalkan kalau misalnya tanpa izin orang tua. Padahal Bapak tahu nggak? Anak itu kan masih di bawah umur, Pak, 6 sampai 11 tahun loh. Mereka nggak bisa untuk memilih, atau mereka makanya wajib didampingi oleh orang tua. Dengan seperti ini, dengan kemudian kami ke Kemenkes dan Menkesnya sendiri sepertinya lari-lari, kemudian juga jubirnya setiap dia menjelaskan di medsos itu sepertinya kok nggak nyambung. Saya tuh jadi berpikir, ada apa sih? Kayak seperti ini ya, maaf Pak, anak kami ini jangan dijadikan bisnis hanya karena bapak-bapak itu dikejar oleh suatu kuota untuk memenuhi vaksin itu ya, misalnya ya, jangan dikorbankan anak kami. Kemudian jadi saya mohon banget untuk Menkes, untuk besok itu kita itu hanya minta hak kami, yaitu tolong jelaskan mengenai vaksin. Kenapa banyak yang meninggal kalau memang dikatakan aman? Itu satu ya. Dan kemudian jangan lupa kepada emak-emak yang lain, hari tanggal 2/22/2022 ya. Ya. Itu tanggal cantik ya, angka cantik. Kita rutenya itu akan ke KPK, Kemenkumham, dan kemudian Kemenkes. Ingat, kita masih punya banyak masalah seperti PCR gate yang sekarang ini sudah mulai menghilang. Kemudian juga diduga juga Pak Lurah, anaknya Pak Lurah ya. Jadi itu adalah suatu hal yang penting juga, karena yang mereka lakukan itu mereka itu mengambil uang rakyat dan juga membisniskan rakyat. Jadi jangan, pengalaman kita itu adalah jangan sampai kita dipimpin oleh sales marketing obat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sekarang lanjut ke Pak David, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Tadi semua teman-teman kita di sini sudah menyuarakan isi hatinya poin demi poin. Saya mau simpulkan, sebenarnya inti dari perjuangan ARM ini adalah mengembalikan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kembali menjadi roh dan jiwa semangat di bangsa ini. Jadi tujuan kami adalah untuk mengembalikan kejayaan Nuswantara agar kita hidup sebagai insan Nuswantara yang memiliki dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jika Anda semua penonton rakyat Indonesia ingin kembali hidup di negeri Pancasila ini, di tanah tumpah darah kita yang penuh dengan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dukung perjuangan ini, hadir di tempat yang sudah tadi disebutkan, tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Keputusanmu hari ini akan menentukan apakah anak cucumu akan menjadi tuan atau nyonya di negeri ini, atau menjadi budak dan jongos di negeri ini. Pilihanmu sekarang, bukan tunggu nanti sampai kita hancur. Salam people power. Ya, lanjut Dimas. Mas sore semuanya rakyat Indonesia. Indonesia hari ini mengalami kejang-kejang.
rakyatnya banyak stres ya kan, beli sembako mahal, minyak oh nggak ada stok ya, berarti bohong dong. Belikan ada namanya PCR tuh berarti digongseng dong gorengnya. Aduh kayaknya gimana ya, aduh Ibu Pertiwi itu makin hari makin menangis. Pak Jokowi, Bapak sebagai presiden gimana itu, hati apa Pak? Hati Bapak itu terluka atau pura-pura bengong, saya nggak tahu. Gimana Bang Day gitu. Aduh, hai saudara Sulawesi, bangkit. Aduh Pak, itu saudara-saudara aku semua yang di Maluku ya kan, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bangkit. Negeri Anda udah di jurang, di bibir jurang, hancur. Bangkit. Saatnya Anda harus bangkit melawan kebohongan, kezoliman di negeri ini. Selamatkan Indonesia, selamatkan kejujuran, selamatkan generasi bangsa ini. Stop mandatory vaksin, cabut darurat pandemi. Indonesia harus bebas dari penjajahan dari negeri Cina dan dari antek-antek PKI gaya baru yang merusak negeri ini, yang menghancurkan negeri ini. Waspadalah bahaya komunis gaya baru yang sudah menyusup ke semua lini di negara ini ya. Termasuk ada yang di Metro Mini juga ya. Ada yang naik Metro Mini. Hayo Bapak Panglima, Pak Andika, Bapak mau bersama rakyat atau mau bersama para pengkhianat? Bapak Kapolri, ayo kita gabung sama rakyat. Jangan mau Pak, Bapak dikadalin oleh siapapun. Bapak harus bela rakyat, karena cinta rakyat itu lebih tulus Pak. Tidak bohong-bohong ya kan? Ya kan? Saatnya Indonesia melawan. Lawan arogansi di negeri ini. Saatnya bangkit. Jokowi lawan komunis gaya Pak Luhut, hati-hati Pak ya kan. Tidur Bapak mulai terganggu dengan suara-suara rakyat. Ada apa dengan Bapak ya kan? Ada apa dengan Pak Luhut di negeri ini? Apakah Pak Luhut bagian dari negeri Cina? Apakah Pak Jokowi juga bagian dari negeri Cina? Lihatnya ke sana. Oh, lihatnya ke sono. Saya pikir Pak Jokowi di belakang. Oh, Pak, stop kebohongan di negeri ini. Rakyatmu sudah melek. Tahu Pak, ibu-ibu itu kalau di warung subuh-subuh mereka belanja, yang dirumpuin Jokowi Luhut. Ada apa Jokowi? Ada apa Pak Luhut? Stop Pak kebohongan di negeri ini. Rakyat sudah tahu indikasinya. Bapak lah sebenarnya para pengkhianat di negeri ini. Makanya Bapak Jokowi harus Jokowi hidup ARM, Aliansi Rakyat. Berarti kan selamatkan Indonesia dari kebohongan para pengkhianat negeri ini. Sekali lagi ya, Jokowi. Dan dihukum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI Watch tentu para pemirsa sudah mendengar apa yang dikatakan oleh mak-mak dari ARM dan bapak-bapak dari ARM. Mereka ini bukan politikus, bukan anggota partai, non partai, dan tidak ada transaksional di sini. Semua berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami berharap supaya teman-teman yang menonton video ini untuk hadir tanggal 2 bulan 2 mendukung perjuangan ini yang tanpa pamrih ya. Jadi kami berharap semua bersatulah demi bangsa dan negara. Amin. Terima kasih. Ya, para pemirsa di seluruh tanah air ada closing.
Kejahatan akan bisa semakin merajalela jika orang baik diam. Artinya kalau Anda semua membiarkan kejahatan ini semakin merajalela karena Anda diam, berarti Anda mendukung kejahatan. Kalau Anda tidak mau mendukung kejahatan ini semakin merajalela, Anda harus bergerak, Anda harus berbicara, dan Anda harus turun di tanggal 2 bulan 2 di tahun 2022 ini. Jangan biarkan kejahatan sampai masuk ke rumahmu. Salam people power. Salam. Ya, para pemirsa di seluruh tanah air dan luar negeri, itu tadi yang disampaikan oleh aspirasi daripada seluruh mama kita peserta podcast hari ini, bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, bahwa di Kementerian Kesehatan memang penuh banyak misteri karena selain daripada background daripada Menteri Kesehatan ini adalah Direktur Bank Mandiri, tentunya berbasis bisnis, dan kita minta kepada Kementerian Kesehatan jangan bisnisi kesehatan rakyat, ya kan? Sudah banyak rakyat yang mati, sudah banyak rakyat yang tewas, anak-anak kami tiap hari tewas akibat pemaksaan vaksinasi. Nah, ini perlu diperjelas. Sementara di sisi lain Kementerian Pendidikan sudah menyatakan bahwa tidak perlu syarat kewajiban vaksinasi untuk dapat sekolah dengan tatap muka. Namun tetap saja kebijakan-kebijakan yang liar itu berlaku di masyarakat. Tentunya dalam kesempatan ini saya minta kepada seluruh mama di seluruh tanah air, kabupaten dan kota, datangi kantor DPRD, datangi kantor bupati atau wali kota untuk memprotes kebijakan tersebut, karena tidak boleh ada paksaan terhadap vaksinasi. Kita memang ada sebagian yang selamat, tapi tidak sedikit juga orang yang meninggal akibat ini. Nah, ini maka dari itu tidak boleh ada pemaksaan terhadap program vaksinasi ini. Dan kami minta kepada Presiden Jokowi untuk mencopot ini Menteri Kesehatan, karena backgroundnya bukan ahli kesehatan, ternyata dia ahli perbankan. Jadi agak susah. Faktanya hari ini kesehatan masyarakat sudah diperjualbelikan. Nah, kemudian daripada itu kita juga datang ke Kementerian Hukum dan HAM itu meminta kepada Kemenkumham dan terutama Dirjen Imigrasi untuk segera menghentikan sistem karantina yang terlalu mahal itu. Orang pekerja migran TKI kita yang pulang dari luar negeri, aturan bawa uang buat keluarganya malah habis hanya untuk biaya karantina yang tidak jelas itu, ya kan? Nah, perlu diketahui bahwa belahan dunia sudah protes semua, nggak ada lagi menolak terkait masalah COVID-19 ini gitu loh. Jadi bukan berarti kita tidak percaya virus, namun kebijakan penanganan COVID-19 ini yang banyak melanggar hak-hak asasi manusia dan hak-hak rakyat Indonesia. Maka dari itu selain daripada itu juga COVID-19 ini ternyata menyisakan kasus skandal keuangan yang cukup besar, terbukti dengan terlibatnya beberapa menteri yang terlibat dalam bisnis PCR. Didukung di sisi lain juga ternyata hari ini Presiden Jokowi yang waktu kampanye kemarin ingin menjanjikan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, ternyata hari ini buktinya anaknya sendiri sudah jadi wali kota. Kemudian ada juga yang diduga yang dilaporkan oleh Ubaidillah terlibat nepotisme pembelian money laundry yang harus. Jadi kita berikan dukungan moral kepada KPK untuk segera memanggil dan memeriksa anak presiden ini. Kemudian kita mendukung juga kepada Kang Ubaidillah Badrun untuk tetap semangat, jangan takut, rakyat bersama Anda. Maka dari itu karena sudah terlalu banyak kegagalan di negeri ini, bahwa Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa, gagal mensejahterakan rakyat Indonesia, juga gagal menjaga tumpah darah Indonesia, gagal menjaga kesehatan rakyat Indonesia, juga gagal memberantas KKN. Maka dari itu Aliansi Rakyat Menggugat menyatakan sebaiknya Jokowi, hidup rakyat yang melawan. Ingat, kedaulatan ada. Jangan lupa. 2022 kita akan datangi KPK, ya, Kemenkumham dan Kemenkes. Nah, bersuara bersama-sama untuk menyuarakan suara rakyat.
Yes. Dimas, sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Jangan ingat ibu-ibu, mama yang ada di Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan sekitarnya yang memiliki waktu dan kesempatan dan peduli terhadap nasib anak-anak Anda. Ingat, anak-anak Anda. Kalau Anda belum kena, belum aja giliran Anda. Tapi ponakan, sepupu, keluarga sudah banyak menjadi korban. Maka kalau kalian tidak peduli, maka sama saja Anda tidak punya hati nurani. Maka kami minta kepada seluruh mama se-Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana saja berada, silakan kita datang berkumpul pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Kita datangi Kemenkes, Kemenkumham dan KPK. Satu lagi. Apa lagi? Satu lagi. Jangan memaksakan ketidakyakinanmu kepada rakyat yang ingin mencari keyakinan terhadap PCR ini. Ya, betul. Ingat, kamu sendiri nggak yakin. ya betul. Oke pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, demikianlah acara pertemuan kita menjelang aksi tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Azir Rakyat Menggugat. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Hidup rakyat Indonesia. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti aksi. Aliansi Rakyat Menggugat. Pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 di KPK, di Kemenkumham, di Kemenkes. Oke. Jokowi. Ingat.